Saya pengen ke soalnya. Wes gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi amma ba'da. Sejamaah, sebelum saya memberikan beberapa nasihat, amal soleh masjid ini dimaksimumkan. Jadi ibu-ibu amal soleh ngeringsek ke depan, ibu-ibu yang di luar amal soleh masuk, meskipun bukan 4S, bukan 8S, bukan 10S ya lah. Amal soleh mas panitia yang jamaah yang duduk depan sini suruh masuk. Amal soleh bapak-bapak dan ibu-ibu berdiri semua. Amal soleh berdiri semua, barangnya dibawa maju ke depan sini ya. Terus yang menghadap ke sana, yang menghadap sama dengan saya supaya dirubah duduknya ngadepnya ke saya. Amal soleh maju ke depan ya, amal soleh maju ke depan. Di sini juga boleh. Hah? Baik ya? Yeah, sorry, you can record me. Amal soleh yang di luar amal soleh masuk ya, yang di luar amal soleh masuk. Ini sudah seizin Bapak Imam daerah. Mas agak maju mas, yang di dalam agak maju. Ringsek aja, pokoknya yang kosong diisi, yang kosong diisi. Yang kosong diisi, yang belakang-belakang amal soleh maju. Ibu-ibu maju aja, ibu-ibu yang di luar silakan masuk. Ini sudah bilang dengan Bapak Imam daerahnya, jangan duduk dulu ya sebelum saya bilang duduk. Berdirilah karena habis ini duduk lama sekali. Ya silakan masuk ibu-ibu yang di luar, yang di pintu amal soleh minggir ya, yang di pintu amal soleh minggir. Silakan masuk semua. Yang di aula-aula atas sana boleh turun ke bawah. Yang di aula-aula atas sana, yang di masjid-masjid yang baru, yang lama silakan turun, boleh maju ke depan. Jono didik ini. Jono didik gak mubadir. Amal soleh dimajuin sedikit Pak Mustafa. Jadi Mas, kamu maju Mas. Sing pengurus-pengurus maju ini. Desain ini gini. Ojo nang mburi apa ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Good. Ngarep gini rapopo nang ngarep gini. Oma, what is your thing? Huh? You not recorded? Yeah. You just be here, man. You already recorded. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah, ini sebelum saya memberikan nasihat, saya memberikan sedikit penjelasan apa sih pengajian pemantapan ini. Jadi kita merencanakan nasihat itu insya Allah sampai 2 hari. Ini tujuannya supaya kita punya pemahaman utuh dalam kita menetepi hari jamaah ini. Kemudian saya meminta untuk membawa buku catatan dan Quran. Insya Allah pada bawa buku catatan ya. Kalau tidak membawa, silakan minta di sebelah-sebelahnya. Ya, pinjem pulpen apa, cari pulpen.
Insya Allah nasihat 2 hari ini, insya Allah nasihatnya sistemnya semi kuliah. Jadi kalau saya meminta ditulis, silahkan ditulis. Kalau tidak minta ditulis ya rungokno ae. Tapi kalau sama mau nulis, saya nggak minta nulis, silahkan. Supaya pulang itu kita punya ada sesuatu yang kita bawa. Kamu mau jangan ada peran malih. Ada peran ini ojo sender. Nah, mana? Kemudian nasihat insya Allah saya kasih topik ya, jadi nanti saya bilang topiknya ini itu silahkan ditulis, jadi supaya kita tahu arahnya. Ngoten nggih? Lah ini acaranya santai, jadi gak usah tegang ya, gak usah tegang. Kalau mau kencing silahkan kencing, kalau mau minum di luar disediain panitia minum, di dalam juga ada minum, jadi santai aja. Terus amal soleh jamaah-jamaah yang nanti seandainya ada orang yang ingin masuk, ingin duduk di sebelah sampean, berilah tempat, longgarkan hati. Ini perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ngoten nggih? Jadi kalau nggak usah risih kalau ada temennya duduk sebelahnya kok ini sih ngapain sih di sini, nggak usah gitu ya. Semuanya pada ingin dapat ilmu, jadi nggak usah risih kalau ada orang duduk di sebelahnya. Malah kalau bisa dikasih tempat, nanti kita dikasih tempat Allah dunia akhirat. Apa jane ngoten? Yafsahillahu lakum itu ya kehidupan kita, akhirat kita, kubur kita semua Allah memberikan kelapangan. Muga-muga Allah paring barokah. Terus di sini saya jamaah supaya diketahui oleh jamaah Surabaya Tengah ini ya, bahwa yang datang di pengajian ini itu menurut saya sangat spesial. Jadi kalau ada Pak Mustafa Pakubumi, ada penerobos pusat insya Allah mungkin 8 orang apa berapa, kemudian bapak-bapak wakil daerah dari Jakarta, dari Jakarta, dari Malang, dari Surabaya sekitarnya atau apa Pak? Kemudian banyak dari Jakarta, semua Jakarta mengutus utusan dari Palembang, Malang wis mang, Madura sing lupa Madura. Dari Bali, NTB juga mengutus utusan, Balikpapan ya, di atas papan. Jadi menurut saya sangat spesial. Kemudian bagi para ulama di sini ya, para seperti Pak Mustafa, Pak penerobos ya, saya dengan rendah hati mohon maaf ya. Jadi di sini insya Allah saya yakin banyak di antara senior di sini yang materinya lebih dari saya, ya toh. Tapi saya ingin model pemantapan begini itu jamaah itu haus. Jadi yang punya materi banyak silahkan mengembangkan sendiri dan mengadakan pengajian pemantapan sendiri, dan insya Allah saya yakin akan lebih baik. Jadi mohon maaf bagi para senior yang materinya sudah melebihi saya. Ya silahkan jangan lihat materinya nothing, I'm nothing. Oh, gak tahu kepleset loh ya. Materinya saya itu ya saya mau balik plantis ya. Tugas tempatnya bukan di pondok. Jadi ya bergurunya ya ke Pondok Kediri. Ini juga dalam keadaan ingin mau belajar Faraid. Jadi mampir di sini memberikan nasihat. Poin saya itu amal soleh para mubalek senior ya. Jadi materi Anda yang sudah banyak itu amal soleh dikemas, diberikan ke jamaah ya. Atau salah satu contohnya wala fakhro apa yang saya kerjakan wala fakhro. Tapi insya Allah mungkin banyak cara lain. Tapi jamaah ini harus dengan pemantapan. Kira-kira ngoten apa ngoten jamaah-jamaah ini? Udah.
Saya ini belum nasihat ya, masih untuk prerequisite ya. Kemudian kenapa saya meminta ibu-ibu dan bapak-bapak datang semua 4 tes, sa istrinya, sa anaknya, sa jamaah. Saya menganut azas keterbukaan. Dalam arti saya bukan anti ya, hati saya tidak sreg kalau pengajian khusus 4S, khusus mubalek, khusus muda-mudi. Hati saya kurang sreg. Yus pengajian itu khusus jamaah, wis. Engko wayahe nasihat 4S ya di depan jamaah. Biar jamaah-jamaah tahu ini loh tugasnya 4S. Ngoten nggih? Wayahe nasihat jamaah ya 4S biar tahu. Waktunya saya nasihat untuk ibu-ibu, suaminya ada di sini. Waktu saya nasihat para suami, ibu-ibu mendengar, oh kewajiban suami saya begini. Waktu saya nasihat untuk muda-mudi, untuk anak-anak, bapak ibunya melihat. Waktu saya nasihati bapak ibunya, anak-anaknya ya mendengar. Itu tujuan saya. Mendengar itu bahasa Indonesia ya, bahasa Jawanya ngeringekno ya, ngeringekno. Sampean tanya Cak Pardi saudara jamaah ya, Cak Pardi keringi apa kayak gitu Cak Pardi? Keringi itu lamongan terus lho gitu. Gak keringi aku. Nah, insya Allah itu ya. Jadi kemudian insya Allah saya akan menyampaikan. Jadi gini, pengajian pemantapan ini ya saya sudah lama mengerjakannya ya. Cuman di Indonesia ini kemarin baru bulan Juni saya kerjakan di Balikpapan dengan Mas Ansori. Kemudian bulan Oktober kemarin di Kalimantan Timur. Nah ini proyek pionir di Jawa. Banyak yang minta saya terangin ngajinya 2 hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu banyak langsung mingset saudara. Apa mingset itu? Loh, gimana itu gitu? Loh tapi saya pengen ada. Ya udah, terus saya minta gini aja, kamu kalau mau ngadain di daerahmu datang aja. Dia ngadain gitu loh, supaya bisa ngelihat sendiri gitu, ngelihat sendiri apa sih yang diomongin, terus caranya gimana. Kan sekarang bapak-bapak dari daerah lain kan lihat ya, ada teror, ini ada panitianya saudara jamaah, ada panitia koordinatornya, ada seksi IT, sound system, parkir, sampah, tempat ngaji, apa mana, air, toilet, pembagian tempat perempuan laki-laki, jalannya masuk, itu ada panitianya sendiri-sendiri. Lah kalau mau ngadain di daerahnya ya siap gitu saja Pak. Nah, supaya apa? Pengajian ini selesai, apa selesai itu enak. Supaya pengajian itu selesai. Jadi kalau udah semua diatur itu enak. Contohnya sound system ini saja jamaah. Kalau nasihat ya meskipun yang nasihat jagoannya gimana, kalau sound systemnya krosak terus mati, krosak mati itu ya sing ngrungokno ya gak enak ya toh, yang nasihat juga enggak enak, kabeh gak enak para sedulur. Makanya dari sound system saya syukuri jazakumullah khairah ya. Sangat bagus sound systemnya. Sak sembarang kali lho ya. Insyaallah itu yang ingin saya ketengahkan. Jadi beberapa hal supaya kita siap. Terus ini jemaah ini pengajian pemantapan ya. Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak jangan expect di sini nanti dikasih makan prasmanan apa. Ini acaranya pengajian pemantapan ya, bukan pengajian pemakanan, bukan nggih. Jadi saumpama engko diaturi daharan apa? Sego bungkus ya toh, diterima aja. Saumpama nggak mau sego bungkus, insyaallah di sekitar sini banyak warung-warung ya toh. Silahkan membeli sendiri gitu. Ya, kalau nggak punya duit boleh bilang saya insyaallah. Ya, kalau sungkan sama saya boleh bilang Pak Imam Daerah. Kalau sungkan Pak Imam Daerah boleh bilang Pak Wahyudi ya toh. Dan jamaah-jamaah yang melihat temennya nggak makan dan nggak punya duit ya toh, amal soleh bilang ke pengurus. Karena kalau kita melihat orang jamaah nggak makan dan kita nggak bisa ngasih tapi nggak bilang, hukumnya sama dengan orang yang
tahu orang lapar tapi punya duit nggak mau ngasih. Karena dalilnya itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mudeng dalilnya itu. Yahuddu, saya nggak punya kok, saya nggak ngasih. Tapi kamu tahu ada orang bisa ngasih, kenapa nggak ngomong? Di akhirat tuh hukumnya sama dengan orang yang tidak memberi. Di amal soleh. Terus tapi sing longgar hati ini, lah masalah perwisian, perjedingan, insya Allah jamaah di kompleks ini sudah menyiapkan tempatnya. Kalau seandainya ngantrinya lama boleh ke jedingnya lama orang kompleks ini, ya. Soalnya perjedingan itu penting, saudara. Ya, nah? Kalau makan minum insya Allah mudah, bersama-sama mudah. Tapi kalau kencing bersama-sama lah itu repot itu, saudara. Ya, nanti kudu gantian. Muga-muga Allah paring barokah. Oke, sekarang topik hari ini, ya, silakan ditulis ya. Insya Allah pagi ini yang mudah-mudahan bisa katut semua dalam 2 hari ini ya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tentang ilmu, ya. Yang pertama adalah tentang ilmu, kemudian hidayah yang nomor 2. Yang nomor 3 insya Allah mangkul. Yang keempat ilmu, hidayah, mangkul, apa mana? Ilmu, hidayah, mangkul, tentang mubalek dan ulama. Mubalek dan ulama. Kemudian niat, lupa niat. Maksudnya niat itu nomor 2 atau nomor 3. Tentang niat. Yang kelima ya niat ya. Yang ke-6 insya Allah dasar-dasar ibadah. Dasar-dasar ibadah. Yang ke-7 insya Allah pendidikan anak. Yang ke-8 insya Allah materinya siap mempersiapkan anak untuk menjadi suami atau istri yang baik. Yang ke-9 perjalanan akhirat. Insyaallah perjalanan akhirat. Sampun di cerita selantan. Amal soleh dik, ngata dik, wacan dik tulisanmu dik. Berdiri, amal soleh berdiri. Iso ngata ke bawah. Ilmu. Yang pertama apa? Nomor 1. Pertama ilmu, hidayah, mangkul. Kayak ono nomor. Nomor 1 ilmu. Nomor 2 hidayah. Nomor 3 mangkul. Nomor 4 tentang mubalek dan ulama. Nomor 5 niat. Nomor 6 dasar-dasar hidayah. Ibadah ya. Langsung ngarep. Iya. Nah, check and recheck. Pendidikan anak nomor 7. Nomor 8 mempersiapkan anak untuk menjadi istri atau suami yang baik. Yang ke-9 perjalanan akhirat. Jazakallahu khairan. Muga-muga paring barokah. Ayo Mbak, sampean mau coba Mbak. Siapa namanya Mbak? Mbak Enda. Silakan dibaca Mbak. Nggih. 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 Sejamaah saya menyiapkan materi insya Allah sekarang 33 materi. Biasanya saya mengadakan pengajian ini kalau di luar negeri ya, di luar Indonesia ya.
karena luar negeri ini negeri Indonesia ya. Terus saya biasanya ngadain itu 3 hari, 4 hari sampai 5 hari itu baru bisa khatam. Tapi yang nggak khatam-khatam saudara. Nah di sini 2 hari insya Allah 9 ini udah cukup lah. Ya toh, nanti kalau seandainya pengen lagi kita adain pengajian pemantapan jilid 2 di Nginden insya Allah. Apa nih ya? Oke, sekarang saya mau bicarakan tentang ilmu. Ya, sekarang tentang ilmu. Sejamaah di dalam Quran dan hadis itu para ulama, para sahabat dan tabi'in itu membagi ilmu itu ada 2. Membagi ilmu itu ada 2. Yang pertama namanya ilmu dalalah. Ilmu dalalah. Dalalah pakai di. Dalalah itu D-A-L-A-L-A-H. Dalalah. Bukan dolalah, soalnya kemarin ada yang baca dolalah, bukan. Dalalah kayak adilah, kata dari dalaya dulu. Yang pertama adalah ilmu dalalah. Yang kedua namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Nah, pengertian ilmu dalalah, saudara jemaah, ilmu dalalah adalah ilmu petunjuk harfiah tentang bagaimana caranya beribadah. Ilmu dalalah niku ilmu yang harfiah, tekstual. Apa tekstual itu? Nah, itu ilmu dalalah. Jadi contohnya hadis tentang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Ini contoh ilmu, saya mencontohkan ilmu dalalah. Jadi sabda Nabi, perintahlah anak kecil sholat ketika usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, pukullah anak itu kalau nggak mau sholat. Ini yang saya baca ini namanya ilmu dalalah, petunjuk dari Nabi yang bisa kita tulis, bisa kita dengar, bisa kita pelajari. Tapi wujudnya belum hikmah. Wujudnya belum hikmah. Nah, sekarang yang ilmu yang kedua namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kalau Ibnu Abbas menerangkan, ya toh, itu isobatul qauli wal amali, isobatul qaul wal amali war ra'yi. Di Ibnu Katsir diterangkan begitu. Isobatul qauli wal amali war ra'yi. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu dalalah yang sudah menjadi ucapan, amalan, perbuatan pendapat, pandangan hidup, apa mana ya ulur ya? Bayangan hidup. Maksudnya jadi gini, ilmu dalalah itu saudara jamaah, ilmu dalalah itu semua orang bisa mempelajari dan semua orang bisa pinter, ya toh? Semua orang bisa pinter. Saya ngomong pinter ya, tapi belum tentu semua orang itu bisa mengerti dan ngeh dalam aplikasi cara dia berpendapat, cara dia berbicara, cara dia berangan-angan. Nanti ini di dasar-dasar ibadah belum tentu. Nah,
Sekarang begini, itu tadi dua pengertian ya yang insya Allah sampean belum nangkep opo sikarpe. Nah, ini akan saya berikan beberapa contoh supaya bisa apa? Bisa nangkep definisi itu, bisa nangkep ya. Ini saya contoh, ini contoh klasik ya. Insya Allah Pak Mustafa sudah pernah mendengar, banyak yang sudah mendengar ya. Ini contoh klasik. Dan ini case-nya itu case-nya Pak Mustafa Group ini. Ya, case apa case itu kasusnya gitu. Kasusnya Pak Mustafa Group. Jadi gini. Saya contohin ini cerita tentang ilmu hikmah dan ilmu dalalah. Ya. Ilmu hikmah dan ilmu dalalah. Tahun 88 itu 87-88 saya dipanggil oleh Pak Carik, almarhum wakil 4. Beliau itu waktu itu bilang saya udah waktu itu hampir selesai, hampir wisuda saya. Ya, Jabasari wisuda ya 88 ya. Hah? 24 Oktober 88. Lah itu Juni kan penerimaan itu. Jadi saya dipanggil Pak Cari itu, saya diperintah gini, Mir, kamu sok apu kuliah di IAIN. Loh, saya bilang loh, Pak Cari, saya kan sudah kuliah. Enggak, kamu kuliah di IAIN, perintah ini. Lah padahal waktu itu saudara jamaah ya, kan ini saya ini istilahnya di jamaah itu pendidikan lama ya. Kuliah di IAIN itu saya kayak disuruh makan makanan yang saya nggak suka sekali, physically, mentally saya nggak suka. Wong tempatnya bid'ah, tempatnya ro'yi, tempatnya apa, kok diperintah ke situ? Saya sampai saya tanya. Jadi saya tanya itu karena, mohon maaf ya kalau saya dengan Cak Naryo itu dulu ya, kalau ngelewat depannya IAIN, lewat Masjid Jolang itu saya ngeludah saudara. Duh, gitu. Soalnya apa ya? Wis gak keduga saudara jamaah, orang itu banyak tahu kebenaran nggak mau ngelakuin ini, terus ngerintangi jamaah, tahu harus berjamaah ngerintangi. Saya mau wangkel tuh, saya diperintah kuliah. Saya tanya lagi, ini maksudnya bagaimana kok saya diperintah untuk kuliah di IAIN ini gitu? Kalau saya boleh tahu Pak gitu, biar saya meskipun samina wa ta'na itu cek padang lah gitu. Terus beliau bilang, ya kamu kan sudah mubalek, sudah penerobos, ya hatam banyak hadis gede, ya insya Allah mudah-mudahan selamat lah gitu. Tapi ini perintah, kamu bisa ngelihat sana gimana gitu. Lah saya lakoni saudara, saya tanya, lah ini biayanya dos pundi? Biaya dewi. Alhamdulillah. Ya biaya dewi ya, alhamdulillah. Tapi dilala ya sejak dulu ya nggak pernah kekurangan uang saudara jemaah. Jadi ya barokah lah. Soalnya apa? Saya kalau nggak punya uang itu obatnya cuma nggak pengen gitu dok. Jadi perasaan saya selama hidup tuh nggak punya uang tuh nggak pernah. Soalnya kalau nggak punya uang saya nggak pengen apa-apa. Tadi gak kerasa nih gak di duit lah uang sih ngorai kerasa gak di duit kan ini kakian pengen terus loh. Ya atau pengen omae madep mendur, pengen ngomong sandale jinjit ngarep mas. Jadi ya pengennya itu jadi nggak keturutan, boleh ngemes. Ya alhamdulillah saya diberi Allah itu ya gak gampang pengen. Jadi gini, setelah diperintah itu saya kerjakan saudara jemaah, saya kerjakan. Ini ternyata banyak sekali hikmah menurut orang Jawa. Hikmahnya itu banyak menurut bahasa Jawa. Hikmah benefitnya banyak. Salah satunya saudara jemaah adalah waktu di IAIN itu, barangkali di sini ada yang sekolah IAIN ya. Waktu di IAIN Sunan Ampel sini Surabaya, itu di sana diwajibkan mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 2. Jadi tahun pertama sampai tahun kedua itu namanya lab bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lab bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lah, jadi lab bahasa Arab itu maksudnya Senin Arab, Selasa Inggris, Rabu Arab, Kamis Inggris, Jumat Arab, Sabtu Inggris. Itu
jam 7 sampai jam 9 semua tingkat 1, 2 segala jurusan harus duduk di kelas belajar bahasa Arab ngomong, belajar bahasa Inggris ngomong terus selama 2 tahun. Habis itu setelah jam 9 baru kuliah. Lah saya waktu itu ya saya berkawan dengan Mas Naryo, kenal sama Mbak Kartini ini ya toh. Perasaan saya itu Inggrisnya bagus saudara. Saya tes itu ada kelas A, B, C, D itu kelas paling top itu saudara. Saya itu ditaruh di kelas G insya Allah. Belum lapor gini aku. Soalnya saya waktu di IKIP ya anak-anak itu nyontoh saya waktu nggarap pas tes bahasa Inggris dulu saya di kelas 7 saudara. Kelas dure jembuk, dure apa atasnya paling jelek itu. Mau wangkel maksudnya. Lah terus tes bahasa Arab, replacement bahasa Arab untuk lab bahasa Arab itu kalau kemarin saya itu paling atas. Dari kelas yang paling atas dan saya itu insya Allah nomor 4 dari berapa ratus mahasiswa yang ada di jurusan syariah itu. Saya nomor 4 nomor 4 bahasa Arabnya. Lah saya itu juga kaget-kaget, aku gak tahu belajar nahwu, gak tahu belajar iku kok. Lah memang ya mubalagi ternyata banyak ininya saudara, banyak praktikalnya. Yang saya nggak bisa itu dari 100 pertanyaan Pak Mustafa cuman i'rab hadzal kalimah. Jadi saya dikasih pertanyaan 100 saudara, saya kerjakan insyaallah kurang dari 15 menit. Yang saya nggak bisa cuman 2, i'rab hadzal kalimah. Sampai saiki yo gak ngerti i'rab hadzal kalimah iku opo ternyata. Sampeyan takok Pak Mustafa niki jurusan sastra Arab, pendidikan sastra Arab diancepi aku ngomong sastra Arab, diancepi apa? Nah itu jadi oke. Terus gini saja jemaah, yang saya dapat ternyata di kelas bahasa Arab ini insya Allah muridnya waktu itu 52 orang. 52 orang itu rata-rata satu kelas itu hafal alfiyah. Ada yang tahu alfiyah enggak? Alfiyah itu 1000 bait puisi bahasa Arab yang isinya adalah ilmu nahwu sorob. 1000 bait itu hafal saudara. Wong ngapal 05 bait teh. Iki 1000 bait masih apalane Cak Pardi malur niku nggih. Iku mung dimai Satibi malur ya to. Iku mek apal pirang bait ngono to iku sakjane diloncat-loncat Cak Pardi malur niku. Asline bukune piye mungkin gorong-goro ya Pardi. Nggih Cak Ji nggih. Nah, saya dari satu kelas itu jemaah rata-rata itu apal alfiyah. Lah ada yang dari Madura ya toh, Arudam ya, Arudam. Nah, kebanyakan Madura sama itu di seberangi Madura itu sing ngomongin kayak Madura. Oh, Bawean ya, Bawean. Jadi saya duduk itu kursi paling belakang. Kawan saya ada 6 orang dari Pasuruan 2, dari Surabaya 1, dari Bawean 1, dari Madura. Yang sekarang Profesor Zaid itu kawan saya duduk ya. Sekarang dia apa nih deh? Kepala jurusan Profesor Zahid itu kawan duduk saya saudara jemaah. Itu gini. Jadi karena ini kelasnya paling top, kelas bahasa Arab paling top, lab bahasa Arab paling top, itu syekhnya namanya Syekh Usman, lulusan Madinah University. Masuk bleng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jamaah saudara, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi amma ba'da. Terus ngomong Arab. Ya wis, aku gurumu. Saiki aku nulis tulisan, aku maca tirokno. Ada yang gibas apa gak iya, Lur? Gibas ngerti enggak? Yang enggak ngerti Jawa sama sekali ada enggak ini jamaah? Insyaallah kalau saya kepleset Jawa insyaallah ngerti nggih sampean nggih. Kalau nggak ngerti sama gini saja jemaah. Jadi waktu
Syekh Utsman itu bilang begitu, itu jamaah yang ditulis menurut saya itu kayak bergurau. Dia menulis itu hadza qalamun, hadhihi mistoratun, dzalika kitabun. So sampai ada 12. Jadi ada 6 larik. Itu perasaan saya waktu itu. Iki mulang coropo, soalnya apa? Yang diajar ini menurut saya itu sarjana bahasa Arab semua. Disuruh nulis tulisan kelas 1 SD. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Budi, ini Budi. Lah yang mengagumkan saudara jemaah, waktu itu saya nggak kagum. Karena apa? Syekh Utsman tuh nyuruh nulis semua, nggak ada yang nggak nulis. Ditulis rapi nulisnya, lulusan pondok sejamaah. Terus Syekh Utsman baca, hadza qalamun, sak kelas tuh hadza qalamun, hadhihi mistoratun. Itu 12 baris itu dibaca 2 jam diulang-ulang. Bisa bayangin nggak sampean jenuhnya kalau sampean sarjana sastra Indonesia disuruh nulis ini Budi, ini Bapak Budi, disuruh ngomong 2 jam. Nggak ada yang noleh, yang gini, yang ngomong, yang buka HP, soalnya kurang di HP ya. Sama sekali nggak ada sejamaah. Lah hati saya itu gini, iki apa sebabnya kelasnya paling tinggi, apa sebabnya keterima nanggone jurusan sing paling favorit, apa baru tahun pertama. Itu hari berikutnya sama saudara, tapi agak naik dikit sampai minggu keempat saya nggak tahan. Saya tanya ke siapa? Saya tanyanya itu ke Nadiroh, teman saya itu namanya Nadiroh, Nisa, Zahid, Khodir, yang 2 dilupakan saya. Apa lah itu konco kula nih kalau kita riwayatmu ini kalau kita riwayatmu ini Cak Muin itu. Terus saya, teman duduk saya yang namanya Zahid ini jadi profesor sejamaah, itu ya khusyuk tetep tak takutnya kamu kok melak nos menang ya. Dia ini hafal betul, Alfiah hafal. Saya tanya orang yang masih hidup ini. Terus saya tanya ke Nadiro itu gini, Nadiro, iki aku nempet petang dino gak kuat aku, petang minggu gak kuat aku pisan. Nggak tahan saya. Kamu ini ahli bahasa Arab, kok belajar kok begitu, baca pelajaran pelentis gini. Saya ngomong jamaah saudara, ngomongnya ya, kok kamu merhatikan nggak ada yang noleh, nggak ada yang apa, nggak ada yang ngomong 2 jam saudara. Terus saya tanya Nadiro itu, yang jawab Nisa. Yang jawab Nisa itu gini, saya tanyanya gini, Nadiro, kamu ini ahli bahasa Arab, kok bisa mengikuti acara seperti ini dengan khusyuk, nggak ngomong, nggak noleh? Saya tanyanya ke Nadiro, yang jawab Nisa. Nisa itu jawab gini, Emir, kita belajar ilmu ini Emir bukan supaya pinter ilmu tok. Kita belajar ilmu ini supaya mendapat hikmahnya ilmu itu, Mir, dengan cara takzim kepada guru, takzim kepada ilmu, takzim kepada majelis taklim. Sama citet bos lur. Jadi sejamaah sini saya itu jawabnya, Emir, kita tidak belajar ilmu ini supaya cuma pinter tok, tapi kita belajar ilmu ini supaya mendapat hikmahnya ilmu itu dengan cara takzim kepada guru, takzim kepada ilmu, dan takzim kepada kegiatan belajar mengajar.
Apa cak? Cak pengacara nopo? Sing ditulis nopo? Untuk mendapatkan ilmu. Belajar ilmu bukan Nah, menjadi pandai saja, tapi belajar ilmu untuk mendapatkan hikmah ilmu itu dengan cara satu taklim kepada guru, taklim kepada ilmu, dan taklim kepada majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar. Jazakallahu khairan Mas. Saudara jamaah ya, Anissa itu jawabnya nggak kayak saya ngotot gini, enggak. Anissa itu jawabnya ya biasa, tapi saya tahu Anissa ini saudara jamaah, dia itu rumahnya sana loh, mana? Pacar kembang rodok rono titik. Pacar kembang rodok rono titik. Maksudnya ke barat. Pacar kembang agak sana titik, tapi maksudnya ke barat. Itu saya lihat dia ini ya, anaknya orang mampu, tapi dia menjadi pembantunya kiai. Sengaja ngabdi kayak Anas bin Malik gitu loh. Dia bilang, kamu ngapain buat gitu? Saya mau cari ilmu hikmah. Sejamaah ya, jawaban Anissa yang sederhana itu membuat saya, saudara jemaah, kepala saya sama itu kayak ada, saya gambarkan tuh ya, kayak keran, tahu keran air itu, dibuka nggak bisa, sulit, terus jebol. Itu pure gitu. Karena apa? Saya ingat betul tahun 86 ke atas itu saya dipanggil Cak Dohir. Saya sering ngomong-ngomong privately, beliau waktu itu nugaskan saya sebagai penrobos itu. Saya dibilangin gini, Mir, buat dinasehati mubalek kui, buat dinasehatin para mubalek itu. Loh kenapa Cak? Buat yang takzim ke guru. Waktu tes mubalek itu hormatnya ke guru-guru tes, manggil ke Pak Mustafa ini yang waktu itu masih anak-anak, saudara jamaah. 86 itu umur berapa sih Mbak? SMP 8 Nah, Pak Mustafa ini umur 15 waktu itu, 86 tahun. Beliau sudah menjadi paku bumi, Pak Mustafa ini 86 itu. Lah itu banyak yang murid-muridnya Pak Mustafa, Pak Eko, Pak Iwan. Ini ada bapaknya Pak Iwan, Pak Hermanto ini. SMA 5B, saudara jemaah. Itu setelah tes mubalek ke Jakarta, tugas 2 tahun balik ngaji Bukhari itu manggilnya udah manggil Wan, Pak Tofa. Itu yang ngomong ke saya Cak Dohir, saudara jemaah. Jawaban Anissa itu, saudara jemaah, betul-betul saya itu nyari jawabnya, kenapa sih di jamaah ini, mohon maaf ya, banyak mubalek yang hatam Quran, hatam kutubus sitah, tapi kelakuan jahiliyah. Ngomongnya yang ngomong jahiliyah, jadi mubaleknya punya jam. Kalau cuma ngajar jadi mubalek, kalau udah nggak ngajar wis ndelok TV sampai bawengi, SMS, video porno di MMS no. Ini jamaah, ini kenyataan ya, ini kenyataan. Para mubalek, saudara jamaah, pacaran yang berlebihan. Jadi kepala saya itu hampir kayak jatuh gitu. Ini toh jawabnya. Jadi di jamaah ini orang itu kebanyakan dapat ilmunya dalalah doang, belum dapat ilmu hikmah. Karena sikapnya orang jamaah sendiri terhadap gurunya, terhadap senior-seniornya, terhadap pengurusnya, terhadap majelis taklim, gak ada hormat. Coba di sini saja jamaah. Mohon maaf ini ya, pengajian. Ngaji apa? Kita busolah. Wis, nek zaman sekarang sudah jamaah datang, wis khatam, kitabnya ditutup, SMS kadang ngomong ambek kancane, merasa sudah khatam. Gitu mau dapat ilmu hikmah, tangeh lamun, saudara jamaah. Saman gerayai sampean sendiri, saudara jamaah ya, gerayai. Saman tanya kepada diri saya sendiri, saman sendiri, apakah saya sudah mendapat ilmu hikmah? Ayo, sing saiki dadi mubalek daerah, sing dadi pengurus daerah, sing dadi imam daerah. Nun sewu nggih, Cak Sopyan iki. Sepunten nggih. Sing dadi imam daerah, sing dadi wakil imam daerah.
Pernah nggak terpikir oleh sampean ya, sampean ketemu guru cabai rawit sampean cium tangannya, sampean kasih oleh-oleh, sampean kasih kata-kata manis. Pernah nggak terpikir? Beliau nggak minta oleh-oleh sudah jamaah. Pernah nggak terpikir ngomong, alhamdulillah Pak, saya dulu jadi murid sampean. Jamaah, saya ngomong begini itu adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ngomong, ana abdu man allamani walau harfan. Saya adalah hambanya orang, budaknya orang yang pernah mengajar saya meskipun satu huruf. Tanya pada diri sampean sendiri, jamaah, tanyalah sampean sendiri, apakah saya bisa kira-kira mendapat ilmu hikmah itu? Jadi kalau kita mau dapat ilmu hikmah, saudara jamaah, pertama, bisa nggak kita hormat kepada ilmu? Bisa nggak hormat kepada guru? Bisa nggak hormat kepada majelis taklim? Bisa nggak kalau saya sambung sehingga mubalik ini ngaji yang ngrungokno, duduk di depan mendengar, gak ngomong dewe, wis dadi pengurus daerah, desa, kelompok, wayang ngaji musyawarah di masjid. Awakmu apa? Apa awakmu duduk jamaah toh? Bukan ini 4S. Lampas apa gak jamaah? Ya jamaah. Ngapa gak wajib sambung? Ya wajib, tapi aku kan musyawarah. Buat digerai toh, apa digerai toh itu? Mulane pengurus-pengurusnya gak paham soalnya apa anggere wayahe sambung musyawarah. Musyawarah senkom, sendok, semput ya loh. Musyawarah asat, musyawarah apa organisasi. Nah terus kapan ngajimu, kapan sambungmu? Di mana takdirmu kepada acara sambung itu di mana? Apa nek wis pengurus gak kewajiban sambung? Wong justru pengurus wajib sambung, Rasulullah. Kula niki kula terangno dalam keadaan sendiri ya. Ini topik tersendiri. Jamaah ya, untuk mendalami ilmu hikmah. Saya punya cerita yang sangat tragis ya, tragis menurut saya tragis. Tapi ini terjadi di diri kita. Terjadi di diri kita. Sik, kalau tak ngombe dhisik. Niki digawakaken Haji Wahyudi. Susu asli menurut saya. Tapi campuran ya pandan sembarang kali. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Yudi. Kongkol paring barokah, mantu-mantu sing barokah, besan-besan sing barokah, urip mulya mati mlebu swarga. Nggowo bingine dongane mau mantep terus. Tapi ini bagian kok takbim Mas gitu. Disyukuri gitu. Jazakallahu khairan Mas Yudi. Oke. Sejamaah, saya punya cerita tragisnya yang menurut saya jangan terjadi di diri kita. Cak Dohir almarhum saudara jamaah itu menikahkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Beliau bilang begini, bahasa Indonesia waktu itu ngomongnya, anu kamu ya, saya nggak mau nyebutin namanya saudara, hampir metu ini kamu saya nikahkan dengan perempuan ini atas nama wali hakim. Perempuan ini nggak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya family yang bisa dihubungi. Saya wali sultan, as-sultan waliyuman la waliyalah. Terus nanti kalau sudah ijab kabul, ya, udah ijab kabul, udah kamu kasihkan mas kawinnya, kamu pegang kepala, ubun-ubun kepala istrimu dengan tangan kanan, tangan kirimu di pundak. Saya nanti berdoa, ikuti doa saya ya. Loh, anak laki-laki itu jawab gini saja, maaf. Oh ya, Pak Dohir, insya Allah nanti saya baca sendiri, saya sudah hafal doa itu. Terus Cak Dohir itu dengan sabarnya itu ngomong lagi, hei si Fulan, kamu ini saya nikahkan ya dengan perempuan ini. Ini perempuan ini itu nggak punya orang tua. Saya atas nama wali hakim, walinya saya.
Nah, nanti kalau sudah ijab kabul, sudah kamu kasihin mas kawin, kamu pegang nubun-nubun istrimu dengan tangan kanan, tangan kirimu di pundaknya. Saya nanti berdoa, kamu ikuti ya. Oh iya, Cak Dur, saya sudah hafal itu, nanti saya baca sendiri. Saman angan-angan bro, saman angan-angan. Bisa nggak terjadi di kita? Sampai Cak Dur ulangi 3 kali, habis itu sudah. Jawab lagi dia. Ya nanti saya baca sendiri, saya sudah hafal doa itu. Wes, dinikahkan, baca doa sendiri. Besok pagi sudah jamaah. Bapak Imam tuh mau pergi kemana itu? Bapak Imam perlu supir, perlu orang nganterin. Terus tanya, siapa yang bisa nganterin ya? Itu Pak Cak Dur itu bilang, jamaah wangel diramut, wangel diatur. Amir yang dibeat menyaksikan jamaah ini wangel diramut, angel diatur. Sejamaah kalau menurut saya ya, ini terjadi di diri kita. Sampean loh, wis, jengus mubalik loh. Dipanggil imam kelompoknya. Mestinya ini saya tes langsung ini, tapi enggak. Kamu tolong ngetes aku melur. Gitu. Dipanggil imam kelompoknya. Sini mas, mau salim mas. Sama mau balik iya. Hafal Al-Fatihah enggak? Apa jawab sampean saudara? Kalau seandainya sampean ditanya seperti itu, mas, sampean hafal Fatihah enggak? Apa jawabnya sejamaah? Ingat cerita saya dengan ceritanya Cak Dur. Kalau sampean ingin dapat ilmu hikmah, sampean harus bisa mencari jawabnya. Dan pertanyaan itu, jawaban sampean itu menunjukkan sampean itu punya ilmu hikmah apa enggak. Umumnya kalau wah Fatihah ya apa Pak, iki lho wis antut bosok perlu jawaban iki lho. Ngenyek ngono. Ya apa lah Pak, coba dibaca. Masa Pak enggak percaya dengan saya? Wis antut bosok jawaban iki Rasulullah. Tanda besar bahwa orang ini enggak punya ilmu hikmah. Imam kelompok saudara jamaah, meskipun sampean wis malah melintang di jagat raya ini saudara jamaah, jadi mubalik, jadi daerah, jadi apa, kalau gurumu siapa aja selalu memanggil, yang punya hak memanggil kamu, datanglah. Kalau tanya, jawablah dengan santun. Kamu hafal Fatihah? Insya Allah saya hafal Pak, alhamdulillah. Ini kudu ngono. Coba yang ditanya Pak Dore tadi, Mbak jawabnya, iya Pak, insya Allah saya ikutin. Kan itu imam yang dibeat saudara jamananya, ikuti saya, kok jawab? Jadi secara keamiran yo salah, secara takdim yo salah, secara keilmuan yo salah pol. Tetapi ini terjadi di kita. Enggak napa nggih Rasulullah. Makanya di sini saya jamaah ya. Sampean kok Cak Ivan iki mulur mriki ten gene Palembang nih Cak Ivan mau balik daerah. Mau balik daerah ya? Mau balik daerah. Juniro apa Junilo Junipan? Kawan ini ngomong ini bapak ibu ya balur ya mau balik daerah yo gadi dhuwur dawa Rasulullah ya kantul-kantul. Tapi datang ke sini jumpa gurunya, jumpa Pak, harus bisa taklim. Ngoten nggih. Harus bisa taklim. Sampeyan ngoten lur, jangan wis asale cabai rawit, yang ngajar gurunya cabai rawit itu mulangi yo iku wae Rasulullah. Kita udah belajar ilmu sit, ilmu apa lur? Tahu ilmu sit enggak? Ilmu sit itu Mbak Juri saya bilang itu, ilmu sit itu dom diobong dilebono banyu muni sit. Nah itu ilmu sit lur. Tak pikir ilmu apa Mbak Juri, ilmu sit dom diobong dilebono banyu. Jadi meskipun sampean di mana-mana sampean sudah jadi daerah, jadi wakil daerah, jadi mubalik daerah, jadi tokoh, ketua DPW, DPD, wis tokoh apa ya, ketua komandan Hansip misalnya wah lho ya. Ojo lali ambek guru-gurumu. Nggih, nek pengin ilmu hikmah. Paling enggak ndongakno, masih gak gawe oleh-oleh. Wong guru-guru gak pengin oleh-oleh Rasulullah. Dongakno Rasulullah, ya Allah berilah guru-guru saya ini ilmunya manfaat. Cuman kalau melihat Pak Mukri ya, kenapa Pak Mukri nggih? Pak Mustafa nggih. Pak Mukri itu sudah jamaah ya. Segala guru pondok, pengurus pondok, kapten pondok itu dulu bekas muridnya. Tahun 50 something sampai tahun hampir 2000 ya.
Pak Mukri itu ya tetap kelasnya sama, yang diajarkan sama, ngomongnya ya sama. Tapi murid-muridnya jadi penerobos pusat, bodi apa semua saudara. Well, Allah mengqadar dia, kalau di Qur'annya bunyinya itu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu saghuran indallah wa 'adzabun alim apa gitu. Allah itu tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Allah sudah milih orang siapa yang akan menjadi perantara saya. Meskipun nanti akhirnya pada karir ilmunya orang yang jadi perantara kita itu di bawah kita, tapi kalau kita tidak bisa hormat, Allah bilang sayusibul ladzina ajramu saghurun indallah. Itu dosa, itu akan mendapat hina di sisi Allah. Ini perasaannya Paul dia Prosedur. Ya toh? Wis dadi wong jagoan, dadi wong wis pengurus iki sampai saya ini pengurus langit bumi. Saking akeh sing didapuk Prosedur ngomongnya pengurus langit bumi. Ben wong pengurus langit bumi awakmu iku kudu iso takzim nang ngene gurumu. Takzim nang ngene ilmu. Ya toh? Takzim yang ilmu dibekat, takzim kepada majelis taklim. Kalau ada orang ngajar ngaji sama saman pengen ngomong, keluarlah dari sini, izin angkat tangan. Ojo ngomong dewe. Enek imam yang ngomong dewe. Enek mubalek ngomong dewe Prosedur. How do you gonna get your ilmu hikmah, saudara jamaah? Sangat dipahami Bapak. Jadi Ali bin Abi Thalib ngomong koyok ngoten niku. Ana abdu man allamani walau harfan. Saya ini hambanya orang yang pernah ngajar saya meskipun cuma satu huruf. Lah, sekarang saudara jamaah, contoh penghormatan ilmu. Penghormatan ilmu itu kalau yang saya dapat dari Bapak Haji Nur Hasan ya. Bapak Haji Nur Hasan itu untuk ukuran ya. Jadi Bapak Haji Nur Hasan, saya supaya ngomongnya agak kemoncolan ya. Bapak Haji Nur Hasan meninggal dunia itu saya SMA hampir kelas 3, naik kelas 3. Saya kelas 3 tapi saya telat sekolah 2 tahun. Jadi usia saya hampir 18-19 tahun. Berarti cukup dewasa untuk tahu Bapak Haji Nur Hasan, dan saya sering dulu kecil digendong Bapak Imam Haji Nur Hasan. Itu saya melihat sendiri saja beliau Haji Nur Hasan itu di bawah jambu, sebelahnya firma dulu. Beliau ini hafal Quran, hafal qiraah sab'ah, dan banyak mubalek yang menerangkan beliau ini hafal Bukhari Muslim itu sanadnya, seperti yang saya lihat di Mekah. Jadi Bapak Imam itu beliau bisa menerangkan misalnya haddatsana Qutaibah ismuhu hakadha wa bin hakadha, ya toh, ulida fi amikadha wa tufa fi akadha, masayikhu hadha wa talamidu hadha wa sadiqu hadha. Bapak Imam itu bisa gitu. Dari Qutaibah itu nama aslinya ini, hidup tanggal tahun sekian, meninggal tahun sekian, guru-gurunya ini, muridnya ini, teman-teman bergurunya ini. 3 hal ini penting saudara ya. Kalau dalam urusan Islam 3 hal ini penting. Siapa gurunya, siapa muridnya, siapa teman berguru. Itu Bapak Imam bisa. Loh, entoh begitu Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu saja jamaah. Saya ngeliat itu nggak pernah let, nggak deres. Di bawah pohon jambu habis asar waktu itu, saya lihat itu bawa Quran gini saja jamaah. Celananya itu di sini sambil ngalungi serban, celana kolor itu loh, nggak pakai baju, tapi serbannya di kalau ini bawa Quran bawa jambu gini terus. Beliau ini hafal qiraah sab'ah. Dulu itu saya kalau orang dengar qiraah sab'ah itu saya anggap biasa gitu ya Prosedur. Oh, posisi qiraah sab'ah itu. Tapi setelah mempelajari dan membaca qiraah sab'ah, oh tiba-tiba kayak gini ya qiraah sab'ah kalau maca urutan itu wis jan masya Allah. Beliau hafal saudara. Loh, ento begitu beliau masih menderes. Pak Mas Udi almarhum yang nulis kitab kecil. Setiap kali saya ke Kediri itu, beliau nunggu kitab itu sambil buka kitabul sholah, kitabul adilah, kitab apa. Saya tanya ini, sama yang nulis ini, yang diperintah apa, yang punya amal nulis, aku masa deres gini. Loh, iki ilmu le. Ilmu le gak diteres piye. Ini dengan Mbah Juri almarhum guru saya, saudara jamaah, sama.
Yang diteres, pokoknya di sebelah tempat tidurnya itu selalu ada kitab. Di ruang tamunya selalu ada kitab yang dibuka tiap hari. Oleh Bajuri itu hatam ngajar Bukhari itu berapa puluh kali, saudara. Tapi tetap deres kitab Bustola, kitabul Adilah. Itu bagian penghormatan terhadap ilmu. Lah kita tanya diri kita, pernah nggak kita buka Abu Dawud kita, Muslim kita, kalau dalam keadaan tidak ngajar? Enak mubarak kepada sama 10 tahun nih gak tahu buka Bukhari nih, soalnya gak tahu enak pengajian Bukhari, yo gak dikon mulang Bukhari, ditahu Bukhari nanti lali nggone Rasulullah. Lah ngono mau dapat ilmu hikmah sumbernya wis khatam Bukhari aku. Kalau sampean mau dapat ilmu hikmah saudara jamaah, taruhlah hadis-hadis sampean di sebelah tempat tidur. Kalau mau tidur baca, saya ini punya, ini ada anak saya di sini saudara jamaah ya. Maksudnya saya ngomong nggak ngecap gitu. Saya punya lentera untuk baca di sini. Kalau di sini untuk orang mining itu ada yang di sini. Itu saya kalau mau tidur saya baca dulu beberapa hadis. Beberapa hadis tempat tidur selalu ada hadis. Hadis Bukhari itu saya bisa khatam saudara jamaah meskipun saya nggak ngajar. Soalnya dengan tadi mulang saya bukan guru pondok saudara. Kalau guru pondok itu ya setiap tahun mesti ada buka Bukhari. Saya kan enggak. Jadi saya kasih batas kayak deres Quran. Saya baca Bukhari, nanti Muslim, Nasai. Karena kalau saya pengen masalah jihad, saya buka jihad. Ini bagus.